Hari ini kita masuk pada tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dan juga kita sudah sampai pada KD 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar tersebut. Gambar itu menunjukkan bahwa sebelum ada listrik, untuk kebutuhan penerangan, manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Ya, itu gambar lampu teplok, lampu yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Ya. Selain lampu teplok, ada juga lampu pelita, ada juga lampu gas, ada juga obor. Itu zaman sebelum ada listrik. Tetapi ketika sudah ada penemu listrik sudah ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Pengaruh penemuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lihat pengaruh dari penemuan listrik dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek sosial, artinya hubungan antar manusia. Sebelum ditemukan listrik, komunikasi terbatas hanya pada tatap muka atau bertemu langsung dan juga surat menyurat. Informasi terbatas pada media cetak seperti koran. Ya. Tetapi setelah ditemukan listrik, manusia sudah bisa berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Informasi juga mudah didapat melalui televisi, radio, dan internet. Nah, untuk aspek ekonomi, sistem jual beli menggunakan barter, tukar menukar barang, lalu menggunakan uang tunai, uang cash. Yang kedua, pasarnya adalah pasar tradisional. Kegiatan jual beli juga hanya dilakukan pada siang hari. Tetapi setelah ditemukan listrik, masyarakat menggunakan uang elektronik, jadi tidak perlu lagi menggunakan uang cash, hanya menggunakan kartu kredit atau juga melalui transfer. Lalu, jual beli juga dilakukan secara online, ya. Dan kegiatan jual beli bisa berlangsung siang dan malam. Untuk aspek pendidikan, sebelum ditemukan listrik, biasanya kegiatan belajar mengajar hanya pagi sampai sore. Karena ketika malam hari harus menggunakan lampu minyak tanah. Lalu sumber belajarnya hanya dari buku saja. Tetapi setelah ditemukan listrik, belajar bisa dilakukan kapanpun. Bisa siang, bisa juga malam. Dan sumber belajar bisa juga berasal dari media elektronik. Ya, seperti misalnya televisi, atau radio, atau juga internet. Nah, pada aspek budaya, sebelum ditemukan listrik, kegiatan seni banyak dilakukan di siang hari. Ya. Lalu, pertunjukannya juga harus dilihat secara langsung. Tetapi setelah ada listrik, kegiatan seni dilakukan kapan saja, karena pencahayaan lampu
sudah mudah didapat. Lalu pertunjukan juga bisa disiarkan, direkam, lalu mudah disebar dan mudah ditonton oleh semua orang. Pada aspek teknologi, sebelum ditemukan listrik, teknologinya masih kuno ya, masih primitif. Lalu alat-alatnya juga masih sangat tradisional, masih manual. Setelah ditemukan listrik, teknologi berkembang dengan pesat dan banyak alat-alat elektronik yang sudah menggunakan listrik. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar tersebut. Kalian coba lihat gambar setrika. Di situ setrikanya ada dua. Ada setrika yang berwarna kuning dan juga ada setrika yang berwarna ungu. Setrika yang berwarna kuning adalah setrika yang menggunakan arang ya, atau bara api. Nah, setrika itu digunakan pada zaman dahulu ya. Lalu setrika yang berwarna ungu itu menggunakan arus listrik. Betul sekali anak-anak. Jadi pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Ya, kalian bisa bedakan kalau setrika yang zaman dahulu manusia harus membuat bara dulu, membuat arang dulu, dimasukkan ke dalam besi setrikanya, baru disetrika. Tetapi yang di zaman sekarang lebih canggih, tinggal dicok saja, setrikanya sudah bisa langsung digunakan. Gambar yang kedua, itu gambar perkembangan komputer. Ya, yang paling pertama yang berwarna biru adalah namanya mesin ketik ya, menggunakan mesin ketik dengan tombolnya yang keras, bunyinya yang nyaring dan juga tidak bisa menghapus tulisan. Jadi kalau sudah salah berarti ya sudah, kertasnya juga dibuang ya. Tetapi ketika zaman semakin canggih, manusia semakin pintar, ditemukan yang namanya komputer, sehingga pekerjaan manusia akan lebih cepat, tombolnya juga nyaman, bunyinya tidak nyaring dan tulisan bisa diedit. Nah, sekarang guru ingin mengajarkan kalian berkenalan dengan 5 penemu yang mengubah dunia. Banyak penemu-penemu yang ada, tapi kali ini kita belajar, kita melihat 5 penemu yang mengubah dunia. Kalian tahu siapa penemu bola lampu listrik? Iya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, anak-anak, pada gambar ini adalah seorang tokoh penemu yang bernama Thomas Alva Edison. Ya, biasanya ketika menyebut nama Thomas Alva Edison, pasti kalian sudah langsung tahu ya. Iya, dia merupakan seorang penemu sekaligus pengusaha sukses di Amerika. Semuanya mencapai ribuan anak-anak, termasuk fonograf, bola lampu listrik yang sekarang sangat terkenal. Lalu beliau juga pernah menemukan telepon yang dipatenkan pertama kali oleh Alexander Graham Bell. Ya, lalu juga dia menemukan kamera film, menemukan mikrofon dan baterai alkalin. Ya, dia juga adalah tokoh pertama yang mendirikan laboratorium penelitian industri. Berikutnya adalah Nikola Tesla. Anak-anak, tidak adil jika kita menyebut Thomas Alva Edison tanpa menyinggung saingannya, yaitu Nikola Tesla. Beliau mungkin bukan penemu mobil elektrik, tapi sepanjang hidupnya dia berhasil mengembangkan banyak temuan yang tidak kalah dari Thomas Alva Edison. Beliau berhasil menemukan arus alternatif, motor elektrik, kapal remote control, bahkan ada pula yang menyebut teknologi radar dan komunikasi nirkabel.
Berikutnya adalah Leonardo da Vinci. Nah, anak-anak, jangan salah ya. Kalian mungkin mengenal Leonardo da Vinci lewat lukisannya yang menawan, yaitu lukisan Mona Lisa. Tapi, selain sebagai seniman ternama, da Vinci juga merupakan ilmuwan dan insinyur yang jenius ya, di masanya. Ia telah mendesain helikopter dan tank, bahkan ketika teknologi saat itu belum mampu mewujudkannya. Da Vinci juga menemukan alat tenun mekanik dan gergaji hidrolik. Tidak hanya itu, ia bahkan merencanakan desain kapal selam dan robot. Nah, pada gambar yang kedua ini adalah seorang tokoh yang bernama Michael Faraday. Ya, beliau adalah penemu listrik, penemu arus listrik. Ya, berkat penemuannya, ia dijuluki sebagai Bapak Listrik. Jadi Bapak Listrik itu adalah Michael Faraday. Beliau juga dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Berikut adalah Galileo Galilei. Ya, beliau lahir di Pisa, Italia pada tanggal 15 Februari 1564. Ia adalah seorang astronom dan fisikawan. Ia dikatakan sebagai seorang astronom karena sumbangsihnya dalam bidang astronomi, yaitu penyempurnaan teleskop. Awalnya, alat yang berfungsi sebagai pelihat benda-benda angkasa ini dibuat oleh ilmuwan asal Belanda. Lalu, ia menyempurnakannya dari 3 kali pembesaran menjadi 32 kali pembesaran. Berkat penyempurnaan inilah ia menjadi orang pertama yang melihat bintik matahari. Nah, anak-anak, penemuan-penemuan para ahli banyak memberikan manfaat kepada kita di masa sekarang. Ya, pekerjaan-pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai ketika ada teknologi. Ya, lalu kita juga akan lebih banyak mendapat hiburan, ya, membantu aktivitas kita dan semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Salah satu hal yang membuat para penemu dikenang sampai sekarang adalah hasil temuannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sebagai seorang siswa, apakah yang ingin kalian temukan? Nah, dari sekarang kalian boleh pikirkan, kira-kira nanti apa ya yang bisa kalian temukan. Seperti contoh anak-anak, ada salah seorang murid SD Gembala Baik yang punya cita-cita dia ingin menjadi seorang penemu dan dia ingin menciptakan tas yang terdapat remote kontrolnya sehingga tidak perlu lagi bersusah payah membuka tas dan mengambil barang yang diperlukan. Keren kan? Ya, tidak apa-apa, dari sekarang dia sudah punya keinginan untuk menemukan sesuatu. Kalian juga bisa. Kalian bisa menemukan apa saja yang bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Guru berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa melihat materinya di aplikasi, lalu menyelesaikan tulis-tulisnya dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih, selamat belajar dan salam sehat.